Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filinanda Azara Putri dengan NIM 240111003335. Saya dari kelas G. Jadi di sini saya ingin menjawab beberapa soal yang diberikan kepada saya sebagai mahasiswa kelas G yang di mana saat ini sedang diadakan UTS dari mata kuliah HTN. Pendapat saya yang pertama yaitu unsur adanya kesempatan untuk dipilih untuk menduduki jabatan tertentu, yaitu unsur ini sudah terpenuhi di Indonesia. Buktinya yang pertama, Konstitusi Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pasal 22E ayat 1 menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Ini merupakan kesempatan bagi warga negara yang memenuhi syarat untuk dipilih dan memilih. Lalu yang ketiga, pasal 6A mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Lalu yang keempat, pasal 19 mengatur tentang keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum. Lalu yang kelima, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilihan umum seperti presiden, DPR, dan DPRD, dan pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota secara eksplisit mengatur persyaratan dan mekanisme bagi warga negara untuk mencalonkan diri dan dipilih. Lalu dasar hukumnya, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali. Lalu yang ketiga, peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang relevan. Unsur yang kedua, terdapat berbagai sumber informasi unsur. Unsur ini secara signifikan sudah terpenuhi, namun masih terdapat tantangan dalam hal kualitas dan akses yang merata. Buktinya yaitu akses internet. Meskipun belum merata di seluruh wilayah Indonesia, penetrasi internet terus meningkat, memberikan akses kepada masyarakat terhadap berbagai sumber informasi dari dalam dan luar negeri. Dasar hukumnya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) beserta perubahannya. Tantangannya yaitu meskipun terdapat banyak sumber informasi, tantangan yang dihadapi seperti penyebaran disinformasi dan hoax. Kemudahan akses informasi juga diiringi dengan risiko penyebaran berita palsu yang dapat mempengaruhi opini publik dan proses demokrasi. Unsur yang ketiga, adanya pemilihan yang bebas dan jujur. Unsur ini secara normatif dijamin, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dan upaya perbaikan yang terus dilakukan. Buktinya yaitu asas pemilu. Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau disingkat dengan luber dan jurdil. Asas ini tercantum dalam konstitusi dan undang-undang pemilu. Lalu yang kedua, keterlibatan penyelenggaraan pemilu independen. Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dibentuk sebagai lembaga independen untuk menyelenggarakan dan mengawas jalannya pemilu. Yaitu dasar hukumnya yang pertama, pasal 22E Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lalu peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tantangannya, meskipun tantangan dalam mewujudkan pemilihan yang sepenuhnya bebas dan jujur masih ada, yaitu seperti praktik politik uang, netralitas aparatur sipil negara, lalu potensi kecurangan, isu daftar pemilihan tetap atau DPT. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945, proses pemberhentian presiden atau wakil presiden adalah sebagai berikut. Yang pertama, usul pemberhentian oleh DPR. DPR mengusulkan pemberhentian presiden atau wakil presiden kepada MPR. Usul ini diajukan apabila DPR
berpendapat bahwa presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Usul pemberhentian ini harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh anggota DPR. Lalu yang kedua, permintaan kepada MK. Sebelum mengajukan usul pemberhentian kepada MPR, DPR wajib mengajukan permohonan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut. Lalu yang ketiga, putusan MK wajib memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan DPR tersebut paling lama 90 hari sejak permohonan diterima. Putusan MK bersifat final dan mengikat. Lalu yang keempat, sidang paripurna DPR. Apabila MK memutuskan bahwa presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Lalu yang kelima, sidang paripurna MPR. MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan usul pemberhentian presiden atau wakil presiden paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul dari DPR. Lalu yang keenam, keputusan MPR. Keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh anggota MPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam sidang paripurna MPR sesuai dengan sistem check and balance, proses pemberhentian presiden dan wakil presiden berdasarkan UUD NRI tahun 1945 ini sangat sesuai dengan sistem check and balance. Hal ini terlihat dari adanya pembagian peran dan kewenangan antara lembaga negara dalam proses tersebut. Yang pertama yaitu nilai kesamaan atau equality. Maknanya nilai kesamaan dalam HAM berarti bahwa setiap manusia dilahirkan setara dalam martabat dan hak. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau pandangan lain, asal kebebasan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Implikasinya yaitu kesamaan di depan hukum, kesamaan kesempatan, dan diskriminasi pengakuan martabat yang sama. Lalu yang kedua, nilai kebebasan atau liberty. Maknanya nilai kebebasan dalam HAM mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan pilihan dan bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri, sepanjang tidak melanggar hak orang lain dan batasan hukum yang berlaku. Implikasinya yaitu kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan bergerak, kebebasan berserikat dan berkumpul, lalu otonomi individu. HTN mempelajari negara dalam keadaan diam atau state in rest. Yang pertama, fokus pada struktur dan kewenangan dasar. HTN lebih berfokus pada aspek fundamental dan statis dari sebuah negara. Ini mencakup yang pertama, pembentukan negara. Bagaimana negara itu berdiri, unsur-unsur pembentuknya. Lalu yang kedua, struktur ketatanegaraan. Lembaga-lembaga negara yang utama yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, kedudukan, susunan, dan hierarkinya. Yang ketiga, pembagian kekuasaan. Prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme check and balance antar lembaga negara. Yang keempat, kewenangan dasar lembaga negara. Sumber-sumber kewenangan, batas-batasnya, dan bagaimana kewenangan itu diperoleh. Lalu yang kelima, hak dan kewajiban warga negara dalam konteks hubungan dengan negara. Yang keenam, konstitusi sebagai hukum dasar yang mengatur kerangka negara. Analoginya yaitu bayangkan HTN seperti mempelajari kerangka bangunan sebuah rumah. Kita melihat fondasi, tiang-tiang penyangga, dan tata letak ruang secara keseluruhan.
Ini adalah struktur dasar relatif yang tetap. Untuk hukum administrasi negara, mempelajari negara dalam keadaan bergerak atau state in being. Yang pertama, fokus pada fungsi dan kegiatan pemerintahan. Han lebih berfokus pada aspek dinamis dan operasional dari negara, terutama dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehari-hari. Ini mencakup kegiatan pemerintahan, tindak-tindakan yang dilakukan oleh organ-organ eksekutif dan administrasi negara dalam melaksanakan undang-undang dan kebijakan publik. Lalu pelayanan publik, bagaimana negara memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Lalu pengambilan keputusan administrasi, proses pembuatan keputusan oleh pejabat administrasi negara, dan perizinan dan lisensi, aturan-aturan terkait pemberian izin dan lisensi. Lalu penegakan hukum administrasi, mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran aturan administrasi, serta hubungan antara pemerintahan dan warga negara dalam konteks administrasi. Ini analoginya, bayangkan Han seperti mempelajari aktivitas di dalam rumah. Kita melihat bagaimana penghuni bergerak, menggunakan fasilitas, berinteraksi satu sama lain, dan menjalankan kegiatan sehari-hari. Ini adalah proses yang dinamis dan terus berlangsung. Keuntungan pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, peningkatan pelayanan publik. Contoh konkretnya, pemerintahan daerah atau Pemda dapat mengeluarkan kebijakan dan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contoh konkretnya, dengan kewenangan pengelola sumber daya daerah, pendapat dapat mengalokasikan anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti bantuan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Yang ketiga, peningkatan daya saing daerah. Contoh konkretnya yaitu otonomi memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan potensi. Yang keempat, partisipasi masyarakat yang lebih besar. Contoh konkretnya, Pemda yang otonom memiliki kedekatan dengan masyarakat, sehingga aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Contoh konkretnya, pengambilan keputusan di tingkat daerah dapat menjadi lebih cepat dan tepat sasaran karena Pemda lebih memahami kondisi dan kebutuhan lokal dibandingkan dengan pemerintahan pusat. Kelemahan pelaksanaan otonomi daerah yaitu yang pertama, potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat daerah. Contoh konkretnya, kewenangan yang lebih besar di tingkat daerah, terutama dalam pengelolaan anggaran dan perizinan, dapat membuka peluang bagi oknum-oknum tertentu untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Contoh konkretnya, daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah atau potensi ekonomi yang kuat cenderung berkembang lebih pesat dibandingkan dengan daerah yang kurang memiliki potensi tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Lalu yang ketiga, egoisme kedaerahan dan potensi konflik antar daerah. Contoh konkretnya yaitu semangat otonomi yang berlebihan dapat memicu egoisme kedaerahan, di mana masing-masing daerah lebih mementingkan kepentingan sendiri dan kurang memperhatikan kepentingan nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik antar daerah, misalnya terkait batas wilayah atau pengelolaan sumber daya alam lintas daerah. Yang keempat, lemahnya koordinasi antar pemerintahan pusat dan daerah. Contoh konkretnya yaitu terkadang terjadi kurangnya sinkronisasi antara kebijakan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan nasional di tingkat daerah. Lalu yang kelima, kualitas sumber daya manusia atau SDM aparatur daerah yang bervariasi. Contohnya yaitu kualitas SDM aparatur pemerintahan di berbagai daerah. Daerah dengan SDM yang kurang kompeten dapat mengalami kesulitan dalam mengelola pemerintahan dan melaksanakan pembangunan secara efektif.